Shalom saudara. Saudara, di tahun 1975, ada seorang pria bernama Ricky Jackson. Dia dipenjara untuk sebuah kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Jadi dia divonis bersalah itu berdasarkan kesaksian seorang anak berusia 12 tahun bernama Vernon yang sebenarnya ia dipancing oleh oknum penyidik untuk menyampaikan kesaksian palsu. Alhasil, Vernon itu dipenjara selama 39 tahun. Selama tahun-tahun itu pula Vernon hidup dalam rasa bersalah. Dia tidak tahan hingga pada tahun 2014 ia akhirnya mengakui bahwa ia sudah bersaksi palsu. Nah saudara, akhirnya di tahun itu pula Jackson dibebaskan. Tapi dia dibebaskan waktu itu usianya sudah 57 tahun. Dan di akhir tahun itu juga kemudian Jackson dipertemukan dengan Vernon. Saudara bisa membayangkan bagaimana situasi pertemuan itu. Penuh benci, dendam, dengki, caci maki. Ternyata tidak seperti itu. Jackson melepaskan pengampunan untuk Vernon. Tidak ada kepahitan. Oh, saudara bisa membayangkan Vernon. Ia merasa amat lega. Saudara, kisah ini enak untuk didengar. Dan ini menginspirasi kita. Dan juga mungkin membuat kita merasa, alangkah indahnya kalau aku bisa meneladani ini. Dan kalau semua orang bisa melakukannya, dunia pasti damai. Dan Amsal pun saudara memuji perbuatan seperti ini dan menyebutnya terhormat. Amsal 20 ayat 3 berkata bahwa terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah saudara, pengampunan ya, semulia apapun, seterhormat apapun nilainya, dan seberapapun besar manfaatnya secara sosial dan emosi buat kita, ternyata tidak membuat kita mudah untuk melakukannya. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena ini merupakan tindakan penyangkalan diri. Menyangkal diri berarti kita tidak ikut kepada dorongan alamiah kita. Kita memilih bertindak berbeda dengan reaksi kedagingan kita. Contoh, kalau kita lapar, tapi karena diet atau puasa, maka kita dengan sadar memilih untuk tidak makan. Kita marah sebenarnya, dan posisi kita unggul. Kita bisa protes, tapi kita memilih untuk tidak protes, apalagi bertengkar. Kita tersakiti sebenarnya, tapi kita memilih untuk melepaskan pengampunan. Nah saudara, kita bisa mengakui bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini punya nilai yang mulia, ini juga bermanfaat besar untuk kita secara emosi, rohani, dan juga sosial. Tapi ini tidak membuat kita otomatis rela, mau, apalagi mampu untuk melakukannya. Kita perlu menyadari bahwa sebenarnya martabat diri kita, harga diri kita, itu bukan bergantung kepada upaya kita untuk mempertahankannya. Memang ada waktunya kita perlu menyatakan kebenaran, mengklarifikasikan kenyataan, tapi tidak melulu untuk membela diri. Bedanya apa? Kalau membela diri, kita akan memakai narasi apapun. Kita akan membentuk dari berbagai cuplikan-cuplikan kejadian untuk menyatakan bahwa kita ini tidak bersalah, kita ini benar. Nah saudara, ironisnya ya, orang yang sering kali membela dirinya justru akan tampak sebagai orang yang paling lemah posisinya. Lalu bagaimana saudara? 1 Yohanes pasal 2 berkata kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah pembela kita yang sejati. Ia pengantara antara kita dengan Bapa. Yesus membela kita atas hukuman kekal yang memang pantas untuk kita terima saudara. Dan di dalam Yesus kita kini diampuni dan diterima. Martabat nilai diri kita dipulihkan di hadapan Bapa di sorga. Saudara, jika kita menerima Injil ini, kita menghidupi dan kita menghayatinya, maka kita tidak perlu lagi merasa untuk terus membela diri. Yang bisa kita lakukan justru adalah kita mengingatkan diri. Mengapa sih aku perlu terus merasa perlu untuk membela diri? Nilai diriku aman di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita renungkan. Apakah kita ini termasuk orang yang terlalu cepat dan terlalu sering merasa perlu untuk membela diri? Mari kita berdoa. Ya Bapa, ambillah kecenderunganku yang selalu merasa perlu untuk membela diri dengan mengingatkanku pada imam besar pengantara pembelaku yang sejati, Yesus Kristus. Amin.